Halo geng, ketemu lagi. Jadi kali ini tuh geng, aku pengen membahas tentang sebuah yang tiba-tiba aja tadi ada ide aku ya. Ah, Kadang gitu di dalam pribadi kita, di sebuah circle pertemanan antara teman dan teman gitu. Kadang itu juga bisa memicu penyakit, terutama darah tinggi ya geng. Pikiran ya kan. Kadang-kadang tuh geng, dalam sebuah circle pertemanan gitu. uh, Notabene-nya gitu bagaimanapun gitu yang namanya kita berteman. Pasti suatu saat itu akan terjadi yang namanya percekcokan, perbedaan pendapat gitu. Dimana di saat kita benar-benar sama miskom gitu, kita tidak saling untuk komunikasi banget gitu. Kita tidak terlalu untuk saling ya gimana-gimana gitu. Dan akhirnya itu jadi perang dingin ya kan. Nah, tapi kita tetap berteman dalam satu circle, kadang-kadang begitu kan. Di sini kan, yang masalahnya di sini bukan sebuah perangnya ya geng. Tapi yang aku bahas ini adalah masalah tentang bagaimana kita menghindari sebuah penyakit, terutama darah tinggi ya kan, dalam sebuah pertemanan. Dan ya seperti aku bilang tadi, dalam sebuah pertemanan kadang-kadang kita akan menjadi perang dingin gitu, hingga akhirnya kita karena beda pendapat akhirnya kita saling gimana gitu, padahal kita dalam satu circle kita masih berteman gitu. Kadang-kadang kita is okay, hi, hello gitu, kita berteman, tapi di belakang kadang-kadang ya hancur banget gitu, kadang-kadang begitu. Nah, ada juga karena masalah pembalasan juga gitu. Kadang-kadang kita tidak dihargai oleh teman kita dan akhirnya kita juga membalas. Itu sesuatu hal yang wajar banget ya geng. Tapi kalau kita pengen membalas ya sewajarnya gitu, tidak terlalu yang amit-amit banget geng. Dan kita kembali ke topik utama tadi yang aku bilang bisa bisa darah tinggi gitu dalam sebuah circle pertemanan. Terkadang karena kita ada sebuah percekcokan yang kita tidak sengaja dan kita menjadi baik lagi. Di sini kadang-kadang kita pengen mencari keburukan dia, ya kan? Kadang-kadang kita kepikiran pengen balas dendam gitu. Benar sih, yang namanya balas dendam itu kan gak baik gitu. Dan akhirnya kita selalu mencari cara bagaimana kita untuk bisa memenangkan diri kita agar kita puas gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang konyol bagi aku kalau kita untuk mencari sebuah kepuasan hati kita hanya demi sebuah kemenangan, tapi kita mengorbankan teman, geng. Ya kadang sih kita juga berpikir, oh teman kita udah mengorbankan kita, tapi kita balik gitu serang. Ya nggak apa-apa sih, tapi selama itu adalah hal wajar. Kadang kan kita juga pengen mencari keburukan dia, kadang kita pengen lihat di sebuah obrolan grup mungkin, atau dia terlalu begini. Kadang di situ kita juga harus berkata, dia tuh begini. Lalu kita cari ada teman kita di satu circle itu, kadang kita satu paham gitu. Lalu kita saling curhat begini. Dan kita menertawakan, dan akhirnya kita selalu berlanjut untuk mencari tentang keburukan dia ataupun sesuatu hal yang pengen dibahas gitu, sesuatu hal yang pengen dibicarakan, yang kita omongkan, apa istilah kerennya itu apa ya, yang pengen kita gosipkan gitu tentang dia. Ini kan pada intinya gitu, kita mencari tentang keburukan dia kan, kita menunggu tentang keburukan dia, ini kan. Di sini yang salahnya itu ya akhirnya menjadi pikiran kita kan, dan setelah menjadi pikiran kita akhirnya kita bisa darah tinggi. Iya toh. Makanya kalau kita berteman is okay, is slow gitu. Bagaimana kita menanggapi tentang diri kita, bagaimana kita menanggapi semuanya untuk menjadi lebih slow saja gitu, tidak terlalu emosi banget. Tapi ya namanya pribadi orang kan beda-beda ya guys. Kadang sih kita punya teman yang agak-agak egois gitu dalam sebuah circle, dan dia semau-maunya dia gitu. Kita terima, is okay, karena kita tidak pengen terlalu obsesi banget untuk ya seperti inilah, seperti itulah gitu. Jadi di sini tuh
karena kita biasa aja ya, kadang-kadang teman kita itu dalam satu circle mereka tidak merasa bahwa mereka juga sudah menindas kita ya kan. Tapi di sini ya kadang-kadang sih ada juga teman yang bilang, oh dikatanya begini, lalu panas lah gitu. Akhirnya kita kepikiran, dan akhirnya kita jadi darah tinggi gitu. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini lagi? Nah, soalnya aku juga pernah sih, aku mendapat dalam sebuah circle ya, ada orang-orang yang ya di teman circleku itu ada yang tidak suka gitu. Dan kebetulan aku juga menjadi tidak suka karena sikap dia gitu, tapi aku slow aja gitu bawaannya. Ketemu is okay gitu, kita ngopi bareng is okay gitu. Tapi setelahnya tuh aku dengar gitu bahwa dia menghina aku begini. Nah, dan ada yang bilang gitu, tapi aku bilang stop. Dah, aku gak pengen mendengarkan yang terlalu dalam. Nanti aku kepikiran, is okay, biarin aja dia menghina gitu. Atau dia ya apalah gitu yang memburukan aku gitu. Yang penting it's okay aku diam gitu. Yang penting aku nggak perlu terlalu neko-neko, nggak perlu juga untuk membalas. Dan hasil geng, semuanya meredam sendiri gitu. Dan aku pun tidak ada kebencian. Pernah sih aku ngalamin kayak gitu. Karena yang aku pikirkan waktu itu adalah jika aku terlalu emosi, aku langsung bawa diri untuk emosi banget, untuk apalagi untuk membalas dendam gitu. Yang jatuhnya itu kan, yaitu yang aku pikirkan tadi, aku bisa sakit gitu. Dan bermula kita akan darah tinggi gitu, iya kan? Bahwa kita harus sadar juga yang namanya kita darah tinggi itu kan karena pemikiran kita kan. Di saat kita berpikir, dan kemudian aku baru tahu juga, karena kita banyak pikiran, itu penyebab kita menjadi stroke. Makanya geng, dalam sebuah pertemanan, ya slow lah. Orang bilang gimana, is okay. Orang bilang gimana, is okay gitu. Gak apa-apa, biarin. Kita harusnya belajar begitu. Gak apa-apa sih kalau kita diacap orang juga lemah gitu. Seperti aku pernah sih dalam sebuah circle, aku juga dicap orang lemah gitu. Bahwa aku tidak bisa untuk mengendalikan seseorang, aku tidak bisa mengendalikan mereka gitu. Aku tidak bisa mengendalikan beberapa orang gitu, seperti yang diinginkan oleh pihak lain gitu. Dalam sebuah circle itu juga, kalau aku berpikiran aku pengen mengendalikan orang, aku bukan urusan aku sih, bukan tabiat aku, karena aku pengennya sama teman dan satu circle itu kita sejajar gitu, tidak ada perbedaan. Jadi geng, so jika kita berteman terlalu memikirkan dan kita pengen mencari jejak buruk teman kita hanya karena kita ada persoalan pribadi yang gimana gitu, sebaiknya kita belajar untuk memaafkan agar kita tidak terlalu memikirkan dan kita tidak menjadi naik darah tinggi kita, ya toh. Kadang-kadang sebuah pertemanan juga bisa membuat kita berpenyakit, yaitu penyakit seperti itu. Ya udah geng, thank you ya yang udah nonton, dadah, bye.